Kembali lagi di interupsi. Bagi kawan-kawan yang merasa bahwa video yang kami sajikan itu kurang fokus, tata letaknya kurang pas, terus penyajiannya, latar belakangnya, dan lain-lain, itu kurang pas atau kurang cocok, kami tidak fokus terhadap itu. Yang kami fokus di interupsi ini adalah konten penyajian yang harus mampu membangun nalar dan intelektual. Bagi kawan-kawan yang merasa bahwa videonya kurang berkualitas, saya tidak peduli dengan itu, karena yang kami peduli, kami fokuskan itu adalah konten yang akan kami sajikan agar supaya konstruksi berpikir kita dapat sedikit berubah untuk menjadi lebih baik. Seperti itu kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa hal ini penting, bagi kami itu tidak terlalu penting, karena yang paling penting adalah isi ataupun bobot dari konten yang kami sajikan. Interupsi. Hari ini kita akan membahas mengenai masa depan bangsa Indonesia, masa depan Kabupaten Garut khususnya. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia pasti ada masa dan ada orang. Kalau kata Yusuf Kala pernah berkata, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Itulah kenapa urgensi kita membahas mengenai masa depan Kabupaten Garut secara khusus, mau dibawa kemana, dan kita Kabupaten Garut ini akan melangkah kemana tergantung oleh pemuda hari ini, kaum muda hari ini, mahasiswa hari ini, dan juga generasi-generasi berikutnya untuk mampu membangun dan mengimajinasikan Kabupaten Garut seperti apa di masa yang akan datang. Pentingnya kita membahas dan mengkaji ulang mengenai spirit perjuangan mahasiswa, spirit perjuangan para pemuda, ini menjadi modal besar untuk kita melangkah. Karena apabila kita hari ini terhegemoni dengan situasi sosial yang nampaknya sudah berubah, nampaknya itu menjadi satu kesalahan yang sangat besar. Teknologi begitu pesat, pendidikan begitu merebak, dan lain hal yang harusnya itu menjadi energi besar. Energi besar, support system agar supaya manusia-manusia di Kabupaten Garut ini dapat berpikir dan melangkah lebih optimis terhadap menyongsong masa depan. Kali ini kita akan membahas tema tersebut dengan salah satu tokoh muda di Kabupaten Garut, salah satu aktivis di organisasi mahasiswa, dan juga menjadi inspirasi atau inspirator bagi mahasiswa yang lain. Tema kita adalah fenomena mati surinya gerakan mahasiswa di Kabupaten Garut. Hari ini sudah hadir salah satu narasumber kita, yaitu Sultan Hidayatullah selaku Ketua Umum HMI Cabang Garut, yang juga menjadi salah satu tokoh publik kaum muda khususnya untuk saling berbagi pengetahuan dan spirit tentang generasi muda ataupun mahasiswa di Kabupaten Garut. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih pulang terakhir kapan ke rumah orang tua? 3 bulan 4 bulan ke belakang. Aslinya dari Singajaya bukan? Dari Kecamatan Pendey. Oh, Kecamatan Pendey. Kecamatan Pendey Selatan. Wow. Jadi Kang Sultan ini adalah salah satu warga asli dari Pendey, Kecamatan Pendey, Garut Selatan, merantau ke kota Garut ya, merantau ya, karena jauh lah gitu ya. Jaraknya juga kan lumayan jauh. 4 jam, 4 jam paling cepat itu 3 jam ya. 3 jam paling cepat. 3 jam. Dan beliau ini apa ya, masuk ke gelanggang kawah candrannya di muka mahasiswa di Kabupaten Garut, menempa diri di organisasi HMI, meningkatkan kualitas dan potensi itu di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya. Nah, apa yang pertama nih? Yang pertama, apa yang menyebabkan Kang Sultan ini memilih HMI sebagai rumah pembentukan jati diri Kang Sultan? Ya, sebenarnya kalau misalkan ditanya saya kenapa masuk HMI, awalnya memang kita ini diculik. Awalnya diculik. Awalnya ada penculikan ya. Ada penculikan. Karena ya mungkin
Ya kalau sekarang kan udah tahu Hmm. antar organ mahasiswa itu kan banyak di Garut ini. Iya. Ya di Indonesia ini kan banyak. Akhirnya persaingan untuk Untuk rekrutmen, merekrut ya, oke. rekrutmen kader itu kan cukup apa ya, cukup ketat juga. Bagaimana supaya organ tersebut biar banyak juga kan. Betul, betul. Nah, pada saat itu momentumnya pas saya lagi menjadi mahasiswa baru, mungkin momentumnya sudah dibuka perekrutan masing-masing organisasi. Dan memang momentumnya bareng mungkin. Iya. Makanya saya itu waktu itu lagi duduk di parkiran kampus saya. Lalu ada salah satu mahasiswa yang minta antar ke rumahnya maksudnya. Tapi ternyata pas di sana ya saya diculik, ternyata masuk HMI begitu. Awalnya sih memang kebingungan juga karena tidak tahu tentang gerakan mahasiswa, organ mahasiswa ataupun tentang keorganisasian juga, memang kurang paham tentang masalah itu. Oke, iya. Tapi ya akhirnya walaupun misalkan saya itu hasil culikan di HMI, tapi memang ternyata alhamdulillah banyak memberikan manfaat juga. Terus HMI juga termasuk organisasi terbesar dan tertua di Indonesia. Di Indonesia ya. Lahir Berdirinya tahun 1947. 47. 2 hari setelah kemerdekaan. 2 tahun. 2 tahun setelah Kalau 2 kemerdekaan. hari berarti tanggal 19. 19 Agustus. Kalau 2 hari ya. Kalau 2 hari ya. Jadi luar biasa. Semangat dari Kang Sultan ini datang terus dalam tanda petik diculik karena tidak tahu akan ada rekrutmen dari HMI di kampusnya. Tapi menjadi ketua umum dan memiliki prestasi yang sangat luar biasa di kalangan mahasiswa. Itu yang tidak sengaja masuk HMI. Ya. Apalagi mereka yang memang sudah bertekad ataupun berniat ketika lulus SMA saya mau ketika saya masuk perguruan tinggi misalnya saya mau masuk HMI, apalagi orang kader-kader yang seperti itu. Tentu ada proses yang dijalani oleh Kang Sultan. Nah, spirit apa yang dimiliki ketika tahu bahwa ini adalah organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa Islam. Terus setelah mengikuti LK1, apa yang ada di benak Kang Sultan setelah mengikuti perkaderan LK1? Jadi memang kalau pertama yang saya pikirkan itu, saya bermahasiswa itu Pak, bentar dulu Pak, ini agak deket. Gak beda jauh sebenarnya sama halnya seperti ketika saya di SMA. Ya, pikirnya begitu. Jadi saya ke sekolah, udah pulang lagi ke tempat tinggal misalkan. Kirain kegiatannya hanya seperti itu. Tapi ternyata ketika saya masuk HMI, terus di sana saya digodok tentang pemikiran tentang kemahasiswaan, pemikiran yang lebih terbuka lagi. Apalagi ya yang sebenarnya saya bertahan di HMI sampai ke jenjang kampus, sampai ke jenjang cabang sekarang, jadi ketua HMI cabang Garut. Karena ya ternyata mahasiswa itu ada lebihnya, apalagi ya notabene-nya sebagai aktivis gitu. Dimana kita bukan lagi hanya peka terhadap kebutuhan pribadi. Itu sih yang sebenarnya yang sedikitnya saya memberikan semangat untuk bagaimana supaya bisa bermahasiswa dan beraktivis di HMI itu sendiri. Hingga akhirnya kepekaan kita terhadap sosial pun dibangun. Betul. Akhirnya pemikiran apapun kita di HMI itu dikaji sebenarnya. Dan ternyata bukan hanya HMI saja, sebenarnya semua dunia aktivis itu seperti itu, gitu. Dan cuma tergantung balik lagi sama kadernya. Gitu kan? Kembali lagi ke si mahasiswanya, dia mau pilih organisasi mana. Yang penting intinya adalah seorang aktivis itu di mana dia harus menghibahkan kepekaannya untuk sosial. Dan begitu. Dan memang kenapa saya bertahan di HMI karena ya HMI ternyata udah terlalu besar, alumninya udah begitu banyak gitu, dan banyak yang jadi juga. Gitu. Kita mundur satu langkah Kang. Biasanya ketika saya berbicara atau ngobrol dengan orang-orang aktivis, ternyata mereka itu pernah memiliki pengalaman ataupun pembelajaran sebelumnya ketika dia SMA.
Misalkan dia aktif di organisasi, OSIS misalkan, atau di Pramuka, atau di Paskibra, dan lain-lain gitu. Nah, kalau Kang Sultan ketika SMA, itu aktif di organisasi apa, atau apa aktivitasnya gitu? Kalau saya di SMA memang cenderung aktif juga sih. Pernah juga jadi ketua OSIS, pernah juga di Pramuka. Terus kalau saya beraktivis itu di dunia pelajar, saya memang sudah masuk di dunia aktivis. Saat itu saya masuk di kelas 2 SMA kalau nggak salah, masuk di organisasi pelajar Islam Indonesia. Jadi Gitu. alumni PII ya, PII. Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. Oke. Walaupun, nah dalam dimensi aktivis pelajar dengan mahasiswa itu kan berbeda. Makanya pas waktu saya, walaupun misalkan pertama masuk HMI, terus pertama jadi mahasiswa, saya masih berpikir bahwa bermahasiswa itu sama halnya seperti saya menjadi pelajar waktu di SMA. Gitu, karena ya. dimensinya mungkin Berbeda antara pelajar dengan mahasiswa begitu. Oke. Kalau melihat situasi mahasiswa hari ini, Kang, situasi mahasiswa hari ini seperti yang saya katakan di depan barusan, bahwa mahasiswa hari ini ataupun kaum muda hari ini adalah kelompok yang akan membangun masa depan Kabupaten Garut nih. Nah, pandangan Akang terhadap mahasiswa hari ini seperti apa? Kondisi faktual gitu. Memang sih kadang ya, saya juga sering sih enggak juga sih. Cuman memang banyak juga saya berpikir tentang mahasiswa itu atau pemuda itu pasti dia akan menjadi pengganti. Cuman permasalahannya layak dan tidak. Nah, yang ketika dia mau menggantikan. Layak seperti apa? Misalkan kalau hari ini, misalkan bupati umurnya 60 atau 70 atau 55 lah gitu. Itu kan sudah tua. Ya, waktu itu kan terus berjalan. Ya pasti penggantinya ya kita-kita ini. Yang sekarang jadi mahasiswa, yang sekarang di pemuda, pasti penggantinya kita ini. Betul. Sampai kapanpun, termasuk tokoh di satu kampung pun, ya pasti kita penggantinya begitu. Cuman persoalannya apakah misalkan dengan kualitas kepemimpinan, kualitas ketokohan, kualitas pemikiran para pendahulu kita yang hari ini masih ada ataupun memangku kebijakan bisa sama ataupun bisa lebih ketika posisi kita nanti sudah dalam porsinya hari ini begitu. Di usia-usia emas Di gitu usia-usia ya, emas 30 gitu. 40 gitu ya. Nah, itu kan masalahnya kan di sana. Nah, apakah layak dan tidaknya itu maksudnya ke sana gitu. Kualitasnya apakah sama atau tidak? Atau kurang justru Atau justru kurang. Nah, yang paling bahaya kan ini kurang. Betul. Apalagi kalau kita lihat paradigma mahasiswa hari ini sudah mulai berbeda juga. Di sisi lain memang karena kondisi mahasiswa sudah mulai di kelompok-kelompok juga tidak bisa bersatu ya. Kita tahu semua lah bahwa kondisi hari ini mahasiswa itu seolah-olah tidak bisa bersatu. Beda halnya seperti cerita-cerita para aktivis dulu di mana tahun 98 pas ketika meruntuhkan rezim Orde Baru kan. Kan beda seperti hari ini kan. Hari ini itu memang banyak perkelompokan dan egonya juga tinggi. Dan yang paling saya sayangkan itu ketika mahasiswa sudah bergerak tapi dia terjebak dalam nuansa oposisi ataupun pendukung pemerintah. Jadi kadang hari ini itu suka bicara seperti ini bahwa seorang mahasiswa itu selamanya dia harus menjadi oposisi pemerintah. Maksudnya tidak salah juga kalau seperti itu, tapi kata kuncinya bukan oposisi dan pendukung. Tapi objektivitas terhadap lingkungan, objektivitas terhadap kenyataan, permasalahan gitu ya. Apakah lingkungan hari ini atau kebijakan dan sebagainya itu pro terhadap masyarakat banyak atau tidak? Nah itu, kalau misalkan pro ya kita dukung. Siapapun itu orangnya, mau pemerintah, mau swasta dan sebagainya ya kita dukung. Harusnya seperti itu. Tapi kalau maaf saya potong. Tapi kalau misalkan ya, kan tahun 98 itu ada reformasi gitu kan. Dan cenderung semua elemen mahasiswa dan masyarakat itu bersatu karena ada satu kepentingan yang sama, yaitu untuk
melengsarkan orde baru gitu. Nah mungkin ketika hari ini banyak sekali organisasi mahasiswa yang bertebaran di Kabupaten Garut lah misalkan, dan nampak terkesan lebih gontok-gontokan, itu karena memang mungkin ada rasa ketidakpercayaan terhadap organisasi-organisasi terdahulu. Maka mereka membuat satu organisasi baru. Untuk apa? Untuk melancarkan kepentingannya. Entah itu untuk kepentingan secara pragmatis mahasiswa atau untuk kepentingan sosial juga gitu. Iya. Nah, kepercayaan-kepercayaan inilah yang membentuk mereka untuk membangun organisasi, entah itu organisasi yang kalau lamun sehari tahun teh taktis. Nah, organisasi taktis ataupun bukan seperti itu. Ya memang itu pun mempengaruhi sebenarnya. Jadi ya karena organ-organ yang lama seperti halnya kita ini yang sekarang ya sudah terlampau banyak mungkin seniornya, Ya. Terus juga ya alumni-alumninya sudah banyak juga, terus sudah manggung di beberapa posisi baik itu di pemerintahan ataupun non pemerintahan, hingga akhirnya memang rasa kepercayaan, saling percaya ini yang kurang. Ya karena itu pun mungkin ya menurut saya masih mungkin juga ini. Dari reformasi hingga sampai hari ini, walaupun terjadi kebebasan, tapi ternyata malah semakin bebas. Malah semakin bebas dalam artian seperti apa? Dalam hal apapun, ya khususnya di wilayah pergerakan ya maksudnya. Baik itu bicara tentang kepentingan, terus bicara tentang masalah, ya eksistensi. Kan malah semakin bebas maksudnya. Beda halnya seperti dulu, memang ada sisi baiknya dalam nuansa gerakan itu, di mana dulu bisa digerakkan dalam satu kepentingan misalkan. Kalau sekarang kan beda, ya maksudnya. Karena posisinya seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan misalkan kalau ada yang bergerak satu organisasi, terus dia karena disuruh oleh alumninya dan sebagainya, atasannya. Hari ini kan terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Lumrah, menjadi hal-hal yang lumrah. Iya, menjadi hal-hal yang lumrah. Ataupun satu organisasi ketika dia gerak, karena misalkan di sana ada alumni ataupun sebagainya, akhirnya dia tidak bisa. Ya. Walaupun objektif. Maksudnya begitu. Ataupun bisa seperti ini juga. Misalkan satu organisasi dia sedang bergerak, ya katakanlah kritis terhadap pemerintah, baik itu melalui audensi ataupun demonstrasi. Ketika mengkonsolidasikan isu itu ke organ yang lain, organ yang lain kurang kepercayaannya. Kenapa? Karena mungkin yang dikritik, misalkan ada satu instansi yang dikritik, tapi di instansi itu organ yang lain tahu bahwa ada salah satu alumni ataupun apa yang berhubungan dengan organisasi ini, akhirnya tidak mau juga. Akhirnya kan bakal terjadi kalau pas tabikul khairat ya masih bagus. Tapi kalau ini misalkan terjadi egosentris, jadi seolah-olah misalkan satu organisasi membawa isu, organisasi yang lain tidak bisa ikut, ataupun dia itu tidak mau ikut bahkan. Kenapa tidak mau? Karena dianggap bahwa itu adalah isu organisasi A. Jadi kata si organisasi B, dia bilang, ya kita cari isu lagi. Jadi isu yang berbeda begitu. Akhirnya kan tidak bersatu. Betul. Tapi saya selalu berpikir gini, gerakan mahasiswa hari ini untuk organisasi-organisasi mahasiswa ya, kalangan mahasiswa. Kita ini memang selalu lebih mementingkan yang pertama adalah eksistensi. Eksistensi organisasi, entah itu eksistensi pribadi. Kebanyakan seperti itu. Ketika misalkan kita bersama organisasi A, B, C, D dan lain-lain itu bersatu. Nah, yang munculnya itu adalah hanya apa ya? Jadi bukan organisasi kita gitu. Yang munculnya itu karena ini adalah isu bersama. Tidak bisa satu organisasi mengklaim bahwa itu adalah isu dari satu organisasi gitu. Nah, krisis inilah yang menjadi, ya krisis eksistensi lah yang menjadi faktor utama kenapa kita di kalangan mahasiswa Kabupaten Garut enggan untuk bersatu meskipun isunya sama gitu. Nah, padahal apabila adanya rasa kepercayaan, adanya kolaborasi, itu tentu akan menambah kekuatan kita, kekuatan mahasiswa di Kabupaten Garut. Ketika misalkan ada satu isu di perguruan tinggi di Kabupaten Garut itu kan ada yang
jurusan pendidikan, ada yang peternakan, pertanian dan lain-lain. Iya. Dari lintas ilmu pengetahuan, ketika satu materi isu dikaji dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat kuat gitu. Nah, berbeda dengan misal saya selalu selalu introspeksi terhadap kembali pada bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan lain-lain itu menyajikan pergerakan dengan cara-cara intelektual. Atau jangan terlalu jauh lah ke zaman Soekarno. Ketika masa Orde Baru aja, bagaimana caranya aktivis-aktivis zaman dulu mampu menghegemoni, mampu memasukkan narasi-narasinya itu kepikiran-kepikiran mahasiswa dan masyarakat. Hanya satu, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang disajikan dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Misal, ketika rezim Orde Baru dinyatakan tidak pro terhadap petani, maka orang-orang petani yang menyajikan data, analisa dan lain-lain. Ketika pendidikan, orang-orang pendidikan seperti itu. Maka hari ini ketika organisasi mahasiswa gontok-gontokan, artinya tidak ada ilmu pengetahuan di situ yang secara lengkap gitu. Itu pun memang ya sering saya diskusikan sebenarnya ya sama walaupun masih satu kawan organisasi, bahwa kekurangan mahasiswa, ya salah satu kekurangan mahasiswa hari ini itu adalah observasi sebenarnya ke lapangan. Jadi ya khususnya di Garut ya, saya sekarang bicara di Garut. Jadi kita memang terlalu bicara yang sifatnya apa ya, hanya melihat aturan. Hanya melihat aturan. Gitu. Misalkan, saya contohkan, kalau salah satu organisasi, misalkan dia bergerak ke salah satu instansi, dia pertama bicara hasil akhir. Katakanlah di Garut ini kita bicara IPM contohnya. Kenapa indeks pembangunan manusia ini masih beberapa tahun, kenapa masih di Garut ini masih peringkat ke-25 dari 27 kabupaten. Jadi hanya sampai sana. Padahal kan kalau kita lihat dari variabelnya, misalkan variabel dari indeks pendidikan, variabel dari indeks kesehatan ataupun ekonomi, daya beli, bicara tentang masalah per kapita. Kalau mahasiswa punya data sampai bawah, misalkan ada observasi ke bawah tentang sebenarnya yang hari ini yang terjadi di masyarakat, baik itu angket lah, alangkah lebih bagusnya kalau misalkan langsung observasi wawancara dengan masyarakat, baik persoalan apapun, ya mahasiswa pasti punya data. Barulah nanti kita melihat aturan, begitu. Karena secara tidak langsung kita akan dianggap mempunyai ilmu bagaimana kita mengkritik satu instansi ataupun mau kritis terhadap pemerintah. Ya kalau tidak didasari itu pasti akan masuk, hanya akan terbuai dalam spekulasi tertentu tanpa ada data. Tanpa ada data gitu. Ya paling mungkin datanya yang kasuistik yang terjadi aja. Misalkan nih, kalau saya boleh contohkan, kita hanya menunggu misalkan dari hasil laporan keuangan ataupun hasil pemeriksaan BPK misalnya. Di sana kan sering terjadi ataupun dituliskan bahwa ada kekurangan volume misalkan kalau fisik dan sebagainya. Ya maksud itu hanya sebagai contoh maksudnya. Jadi kita hanya akan terbuai ke arah sana. Kalau misalkan mahasiswa hari ini sampai terjun, katakanlah KKN-nya itu tiap hari, ya pasti dia itu, saya pastikan mahasiswa akan ditakuti oleh semua elemen. Dan saya pastikan tidak mungkin ada gontok-gontokan. Karena semuanya bicara tentang objektivitas. Ya kan masalahnya hari ini perguruan tinggi, kampus-kampus itu menyekat ruang gerak dan ruang aktualisasi diri mahasiswa di berbagai kampus, di semua kampus di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut. Apabila kita tahun 70-an, 90-an ke belakang, 70% itu di lapangan. Makanya gelarnya insinyur. Mereka mempunyai keterampilan dari pembangunan misalkan atau konstruksi atau apapun lah gitu, pertanian itu insinyur. Mereka memiliki keterampilan. Dan hari ini
70% di kelas, 30% di lapangan. Itu pun dibagi ada KKN, ada PKL dan lain-lain gitu ya, 30% itu. Artinya porsi mahasiswa untuk berinteraksi dengan dengan masyarakat sosial itu sangatlah minim, sangat minim. Itu langkah pertama pemerintah menghegemoni pergerakan mahasiswa. Iya, memang salah satu salah satu penyebab kalau tadi boleh dikatakan mati suri lah. Memang di kampus perlu dibenahi juga. Karena hari ini yang saya rasakan juga sih sebenarnya, bahwa di kampus itu hanya bicara tentang transfer ilmu aja dari dosen. Ruang-ruang diskusi pun sudah mulai jarang. Iya, memang kalau kita melihat dari sisi dari sisi pengetahuan konteks hari ini, memang kebanyakan seperti itu. Tapi dalam konteks normatifnya, kampus itu seolah-olah hanya mentransfer ilmu dalam sisi normatifnya. Hingga akhirnya ya mahasiswa itu datang ke kelas, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen, habis itu ya sudah. Ada mungkin ya, alhamdulillah masih ada sebenarnya mahasiswa yang hari ini masih mau diskusi di kampus, ataupun dia mau ya bincang-bincang diskusi ringan di kampus ataupun di luar kampus. Tapi kebanyakan hari ini karena ruang di kampusnya minim diskusi, kritis dan sebagainya, hingga akhirnya banyaknya di luar kampus. Betul. Gitu. Ini memang menjadi problem bagi saya. Kenapa? Karena sedikit akan mengkikis kepercayaan terhadap kampus juga. Betul. Jadi para mahasiswa pun akhirnya dia akan berkuliah tapi hanya mengejar yang penting saya punya ijazah, IPK. Yang penting IPK saya naik. Karena IPK itu pun ya kebanyakan hanya diukur dari ujian di akhir, masuk banyak, hanya itu. Kebanyakan kan hanya itu. Tidak bicara tentang masalah bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa ketika diskusi, ataupun ada ruang-ruang publik yang dibangun di kampus, bagaimana kita membahas tentang situasi. Dan harusnya kampus juga memahami bahwa setiap mahasiswa itu akan jadi aktivis. Harus jadi aktivis, harus. Bahkan harus didorong jadi aktivis. Ya, kita ini kan sebenarnya kaum yang selalu dianggap sebagai elit intelektual. Ya, elit intelektual itu dia yang berpikir tapi konteks kepekaannya, pikiran-pikirannya tidak dipakai untuk pribadi. Tapi dia sajikan untuk kemajuan negara, dia sajikan untuk kesejahteraan rakyat. Ya harusnya kampus menjembatani itu. Ya kalau misalkan hari ini sudah mulai pudar di kampusnya, ya di luar pun akan normatif saja. Sepakat saya. Gitu. Jadi hari ini memang kampus ini saya menganalisa terkesan untuk menghegemoni agar supaya apa yang ada di kepala mahasiswa itu adalah nilai UTS, UAS dan IPK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masa depan si mahasiswa, bahwa ketika IPK-nya kecil, misalkan 2,7 atau 2, sekian atau nasakom nasib 1, itu tidak akan jadi tidak bisa jadi PNS lah gitu, tidak bisa mengikuti ujian atau tes CPNS. Hingga pada akhirnya bagi mahasiswa yang mengejar itu mengesampingkan situasi sosial yang sebetulnya membutuhkan pikiran mereka gitu. Kan banyak tuh di kampus-kampus misalkan yang dosennya itu melarang mahasiswa untuk berorganisasi, jangankan di ekstra atau di HMI, tapi di internal kampus pun bukan dilarang tapi dianjurkan untuk tidak mengikuti karena akan berimbas pada nilai. Sebetulnya apa sih esensi dari nilai angka gitu, bukan nilai dari pendidikan gitu. Ketika tingkat pendidikan tinggi, maka rasa humanisme seorang sarjana, seorang lulusan dari S1 itu juga harus sejalan, harus balance. Betul. Artinya nilai humanisme yang mereka dapatkan ketika selesai jadi sarjana S1 itu juga harus
meningkat gitu. Betul. Bukan hanya mementingkan yang penting saya jadi PNS. Ya, yang penting saya kerja, Yang penting saya kerja gitu. Ya, memang itu salah satu problem juga, Kang. Jadi dan memang ini perlu kita suarakan ke pemerintah sebenarnya. Di mana pemerintah harus menjembatani ataupun memberikan pengaruh besar terhadap kampus, di mana ruang-ruang kampus itu mulai terbuka. Jadi kalau kita misalkan tadi, kenapa hari ini mahasiswa mati suri? Ya karena memang dari kampusnya juga kita sudah, kalau dalam konteks mati surinya tidak bergerak ke dunia sosial, karena dari kampusnya mematikan, seolah-olah mematikan gitu. Mahasiswa itu harus memikirkan individunya. Gitu. Jadi dia yang akan mendapat IPK, dia yang akan seolah-olah yang akan sukses itu dia yang punya IPK besar. Sedangkan IPK itu hanya dihitung dari hasil UAS, UTS dan pembayaran yang lancar. Ya, termasuk itu juga. Kalau nggak lancar memang nggak akan susah juga kita. Iya. Nggak akan ada nilai itu. Ya. Apalagi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang berani misalkan demo ke kampus, wah pasti udah habis tuh mahasiswa. Oke. Jelek. Jadi memang problematika. Sebetulnya kita ingin mengkaji apa sih penyebab dasar mati surinya gerakan mahasiswa. Karena kalau hanya sekedar gerak itu olahraga namanya. Nah, kalau gerakan mahasiswa ini ya murni gerakan intelektual. Ada ilmu pengetahuan yang terbarukan gitu. Nah, hari ini di kampus-kampus yang diajarkan itu materi-materi tahun 90-an. Artinya tidak ada regenerasi materi yang dikumpulkan atau yang diciptakan. Bukan yang diciptakan tapi yang ditemukan oleh dosen-dosen selaku kaum intelektual, kaum akademik gitu di kampus-kampus itu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh kampus misal. Nah, di Kabupaten Garut saya pernah menganalisa, meneliti website-websitenya milik kampus. Ada sekitar 15 atau 14 sampai 15 kampus di Kabupaten Garut. Yang rata-ratanya itu satu bulan itu satu jurnal pun sangat jarang. Bahkan ada yang tidak memiliki website. Artinya perkembangan ilmu pengetahuan sebagai pondasi gerakan mahasiswa itu tidak terbangun juga gitu. Padahal kan diakreditasi setiap kampus itu wajib mengeluarkan jurnal terbaru, jurnal ilmiah terbaru, dosen-dosen diwajibkan untuk melakukan penelitian karena kan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, dua ini hanya sebatas semboyan aja gitu kan. Ya kalau sebenarnya yang menjadi dasar itu, kalau menurut saya begini, yang menjadi dasar kenapa hari ini gerakan mahasiswa, ya kalau dikatakan tadi mati suri, konteks dasarnya adalah alam pikiran sebenarnya. Jadi pernah salah satu guru saya bilang begini, bahwa alam pikiran manusia itu ada 3. Pertama, alam pikiran mementingkan pribadi. Yang kedua, alam pikiran mementingkan orang lain. Yang ketiga, alam pikiran menemukan Tuhan. Bukan berarti kita bertemu dengan Tuhan, bukan. Nah, waktu itu guru saya bertanya ke saya, kamu berada di alam pikiran yang mana? Gitu. Dan kalau saya boleh evaluasi ya pada saat itu, saya sedang dalam pikiran alam mementingkan pribadi menuju alam pikiran manusia mementingkan banyak orang. Gitu. Orang lain. Nah, seiring perkembangan zaman hari ini, tingkat materialisme terlalu tinggi sehingga alam memikirkan pribadi itu makin tinggi. Nah, kalau misalkan tadi jurnal itu ternyata yang ditulis oleh dosen-dosen sedikit di Garut. Ya karena walaupun banyak, kalau misalkan kita lihat kondisi hari ini, sedikit pula yang banyak mahasiswa yang membaca jurnal-jurnal itu. Ya karena tidak ada jurnal-jurnal yang diproduksi oleh dosen. Bukan, kalaupun banyak, mahasiswa pun akan minim, kata saya. Nah, mahasiswa akan minim membaca jurnal-jurnal itu. Kenapa seperti itu? Karena tingkat materialisme hari ini sudah mulai masuk ke mahasiswa sehingga alam mementingkan pribadi ataupun kepekaan terhadap sosialnya sudah mulai berkurang.
Hingga Ya. akhirnya mahasiswa akan lebih eksis dan suka terhadap satu kumpulan-kumpulan yang dimana misalkan dia langsung sajalah saya usaha. Praktis gitu ya. Langsung yang praktis-praktis, Oke, begitu. oke. Tapi gini, saya kurang sepakat dengan argumentasi seperti itu. Kenapa? Karena seharusnya kan dosen itu menyajikan bahan ajar atau materi ajarnya itu dari hasil penelitian dia. Karena Pak seperti itu karena tadi referensi yang si dosen yang disajikan oleh dosen itu keluaran tahun 1900 sekian misalkan. Hasil penelitian-penelitian orang lain di zaman dahulu, sementara struktur sosial kita sudah berubah. Sudah berubah. Nah, artinya ketika dosen melakukan penelitian, terus dia muat jadi jurnal, nah itu yang menjadi materi dasar ketika dia melakukan proses pembelajaran di kelas kepada mahasiswa. Ya artinya kan begini, kalau misalkan tadi saya bilang bahwa walaupun hari ini banyak dosen yang membuat jurnal, mahasiswa akan minim karena melihat situasi mahasiswa hari ini. Dan kalau kita lihat faktanya hari ini, di tengah kondisi mahasiswa seperti itu, ditambah lagi dosennya kurang menulis jurnalnya, makin carut marut. Betul. Kan begitu, maksudnya begitu. Jadi akhirnya si dosen pun tidak bisa menarik hasrat kepekaan mahasiswa terhadap situasi sosial hari ini. Coba misalkan kalau dosen bisa menarik hasrat mahasiswa, penelitian bareng bersama mahasiswa, tingkat keilmuan di Kabupaten Garut ini pasti meningkat. Orang-orang berilmunya makin meningkat. Kan kata kunci ilmu itu adalah perubahan sebenarnya. Beda halnya seperti pengetahuan. Dia hanya sebatas tahu tentang soal teori. Begitu. Tapi kalau hari ini misalkan perubahannya minim di Garut, berarti kalau kita bicara dunia mahasiswa antara dosen ataupun lembaga kampus. Lembaga kampus yang diisi oleh dosen yang memberikan ilmunya, terus mahasiswa, ada masalah di sini. Gitu. Dosen tidak bisa menaikkan ataupun menarik hasrat mahasiswa untuk peka terhadap dunia sosial hingga pada akhirnya mahasiswa pun enggan. Dan terjadilah di sana mati suri gerakan mahasiswa itu. Nah, itu yang menjadi dasar awalnya begitu. Oke, jadi saya menangkap bahwa memang problematika mahasiswa hari ini, gerakan mahasiswa ini, kadang masyarakat kan bertanya, ketika ada satu isu ataupun permasalahan di Indonesia secara luas atau secara khususnya di Kabupaten Garut, sering bertanya, kemana mahasiswa hari ini? Kenapa mereka tidak pro terhadap orang-orang kecil seperti kami? Sebetulnya kita juga harus mengedukasi masyarakat nampaknya. Ya, betul. Karena kita dihegemoni dari kampus agar supaya mereka tunduk dan taat terhadap apa yang menjadi kebijakan mereka. Ketika mahasiswa hari ini misalnya dengan pemikiran kritis, dengan berbagai isu dan gerakan yang dimainkan oleh mahasiswa di kampus, itu akan merubah konstelasi politik di internal kampus. Karena masyarakat juga harus paham bahwa di lembaga kampus itu ada politik-politik yang memang sedang dijalankan untuk mempertahankan akreditasi kampus tersebut. Sehingga nama baik kampus di mata masyarakat itu baik. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk merekrut mahasiswa agar supaya mereka datang ke kampus dan berkuliah di sana. Ketika mahasiswa banyak, maka secara otomatis itu kan menjadi ladang atau dalam tanda petik ya, investasi besar untuk kampus. Dan itu juga karena kan seperti yang saya pernah katakan, ada dua bidang yang menjadi investor terbaik di Indonesia, itu pendidikan dan kesehatan. Nah, salah satunya adalah pendidikan di pendidikan tinggi gitu. Nah, jadi masyarakat perlu tahu bahwa proses kita bergerak untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus itu sangat luar biasa, besar. Ya memang itu pun jadi hal menarik menurut saya kalau kita harus mengedukasi masyarakat. Karena hari ini yang saya rasakan ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa pun sudah mulai berkurang. Ya pernah saya ke satu tempat lah, satu kota masih di Jawa, di Pulau Jawa, di mana saya bincang dengan kawan saya pada saat itu. Pernah kejadian dia demonstrasi. Ya judulnya kan misalkan dia demo bawa aspirasi masyarakat. Membela masyarakat. Begitu.
Tapi ketika dia aksi diusir sama masyarakat. Luar biasa. jadi ketika dia demo diusir masyarakat, akhirnya kan dia terus saya berjuangin siapa? Gitu kan. Iya. Ya maksudnya masyarakat juga perlu kita edukasi karena ya takutnya terjadi juga di Garut walaupun di Garut belum pernah seperti itu. Iya. Terus ada juga masyarakat misalkan udahlah jangan ada demo-demo ini kan malah menambah kemacetan dan sebagainya begitu. Ya, kita pun harus mengedukasi masyarakat gitu. Nah, setelah mengedukasi masyarakat itu harusnya mahasiswa sambil observasi. Baik itu observasi tentang masalah yang terjadi di masyarakat yang berasal dari kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun observasi penelitian yang sifatnya dia untuk menyelesaikan studi misalkan. Ya. Jadi bukan hanya ke masyarakat itu sekedar kalau KKN kan pastilah pernah KKN juga kan. Ya. Kalau KKN yang terjadi hari ini kan kita misalkan ke satu tempat ngisi pengajian berbau dengan masyarakat, nggak ada kita bicara tentang masalah isu-isu. Dan kita tidak diminta evaluasi loh sama lembaga kampus. Sebenarnya diminta juga. Ya, cuman hanya menyampaikan kegiatan apa yang dilakukan. Iya. Nggak ada menyampaikan itu. Cuma menyampaikan itu, nggak misalkan seperti ini. Yang ada di benak saya ketika mau KKN itu adalah berarti saya harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat oleh mahasiswa, diobservasi oleh kita permasalahan. Misalkan saya jurusannya tentang jurusan pendidikan misal pendidikan. Bagaimana proses atau berapa satuan pendidikan yang ada di desa itu yang pertama. Yang kedua bagaimana minatnya, yang ketiga bla 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 gitu. Nah itu dilaporkan ke perguruan tinggi, ke kampus saya gitu, karena yang bersangkutan dengan institusi. Ya, hingga pada akhirnya si pihak pengabdian di kampus itu ada lembaganya, LPP, lembaga pengabdian itu mengkaji apa yang mesti dievaluasi dari perguruan tinggi sehingga bisa meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalkan seperti itu, hal yang paling sangat sepele gitu. Jadi ketika saya melaporkan laporan pertanggungjawaban itu hanya sebatas kegiatannya apa, di mana, berapa pesertanya, dan bagaimana kesan masyarakat terhadap kampus saya gitu. Kan seolah-olah itu hanya mempromosikan kampus aja gitu. Iya. Padahal kan itu udah ada dananya, udah ada lokasinya. Padahal harusnya kampus itu jadi katalisator. Betul. Katalisator untuk memperjuangkan hak rakyat. Gitu. Jadi kalau misalkan satu instansi KKN, jadi kampus itu harusnya bertanya tentang gimana kondisi sosial di sana. Kalau misalkan dilihat dari faktor pertanian, aspek pertanian misalkan, apa yang terjadi di sana? Betul. Terus kalaupun misalkan satu kampung atau daerah itu komoditinya bukan dari ladang atau pertanian ataupun dari UMKM misalkan, bagaimana kondisi di sana? Gimana kalau kita bantu dan sebagainya? Kan nggak ada seperti itu. Iya. Gitu. Itu kan yang mestinya dipersiapkan oleh LPP, lembaga pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat. Jadi setiap kampus kan punya lembaga. Jadi hanya bahkan ya saya juga akhirnya seolah-olah bahwa KKN itu yang pernah saya rasakan, saya malah dituntut jadi ustadz, gitu. Iya. Saya malah dituntut jadi ustadz. Jadi ketika saya KKN misalkan ke salah satu daerah, saya harus bisa ngisi pengajian. Padahal kan betul. Dalil dan sebagainya kan kurang pengetahuan juga kita persoalan masalah itu. Iya. Akhirnya ya kita kampus itu tidak menjadi katalisator. Kan ada perkataan begini. Jika pemimpin sudah tak lagi adil, kepada siapa masyarakat kecil atau tertindas harus mengadu? Harusnya kampus dan kelompok mahasiswa ini menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat. Betul. Yang menjadi katalisator ataupun lembaga partisipasif ataupun kelompok partisipasif untuk pembangunan satu daerah ataupun ya menyampaikan aspirasi masyarakat. Secara sebenarnya begitu. Oke, jadi sangat menarik bahwa memang kita ini dunia mahasiswa hari ini selain karena krisis kepercayaan terhadap kawan, krisis eksistensi diri gitu, hingga pada akhirnya ditambah lagi dengan situasi
sosial dengan teknologi yang sangat pesat membuat mereka terhegemoni dengan dunianya sendiri. Betul. Nah, terus ditambah lagi dengan hegemoni dari kampus. Misal yang tadi yang sangat menarik itu ketika mahasiswa misalkan ya mereka cerdas dari segi akademik, dari sisi akademik, tapi tidak mampu membayar, itu kan juga menjadi permasalahan yang sangat menarik bagi saya khususnya ya gitu. Betul. Ketika dia tidak mampu membayar membayar biaya kuliah gitu, meskipun ya ada beberapa beasiswa atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk menjembatani mahasiswa yang berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi pemerintah ataupun perguruan tinggi juga harus mampu mengevaluasi tidak semua mahasiswa ataupun keluarga mahasiswa itu memiliki uang terus. Iya. Gitu. Jadi misalkan ketika mau UTS itu menjadi permasalahan-permasalahan yang sering kali menjadi permasalahan tahunan atau semesteran. Nah, biaya ini juga memberatkan terhadap beberapa orang tua misalkan ataupun mahasiswa yang tidak bayar, tidak bisa ikut tidak bisa ikut ujian gitu. Iya. Nah, orientasi dari perguruan tinggi adalah ketika UAS dibayar, mendapatkan IPK, mendapatkan ijazah, lalu selesai. Urusan perguruan tinggi hanya sebatas itu. Padahal apabila kita maknai secara filosofis, kewajiban dan tanggung jawab ataupun peran dari perguruan tinggi itu sangatlah tinggi, sangat besar. Kan Jadi Tridharma itu perguruan tinggi, bukan Tridharma mahasiswa harus. iya, betul. Iya. Kan tapi kan mahasiswa ada di perguruan tinggi. Ya, maksudnya gitu. perguruan tinggi harus bisa ya dengan perangkatnya ya. Dengan pejabat perguruan tinggi ataupun sampai ke dosen-dosennya. Bagaimana supaya bisa menarik hasrat yang tadi. Tridharma perguruan tinggi betul-betul menjadi salah satu contohnya adalah katalisator tadi. Gitu. Oke. Terus juga menarik sebetulnya ketika hari ini perguruan tinggi itu setiap perguruan tinggi itu pasti sudah mengalokasikan biaya untuk memperkenalkan kampus kepada masyarakat. Biasanya di awal Januari atau masa-masa setelah kelulusan. Nah, untuk menarik perhatian lulusan SMA, lulusan pendidikan menengah untuk masuk ke perguruan tingginya gitu. Nah, ada yang sangat menarik ketika KKN ini dimanfaatkan untuk promosi kampus. Ini menurut saya karena seperti itu, sebab kita tidak menemukan solusi yang ketika kita masuk ke lapangan selama 1 bulan atau lebih itu kepada masyarakat tidak mendapatkan follow up. Tidak ada, jadi hanya sebatas formalitas belaka. Ini yang menjadi kritikan bagi kampus untuk setidaknya lebih serius dalam proses pelaksanaan KKN. Sebetulnya fungsi dan tujuan dari KKN itu apa? Kan kita tidak tahu. Iya. Hanya selesai KKN ya selesai urusan. Ya, hanya sebatas memenuhi syarat aja sebagai mahasiswa. Dan juga banyak sekali di beberapa kampus di Kabupaten Garut yang yang menjadikan KKN itu sebagai program gaji tambahan. Banyak sekali sebetulnya permasalahan-permasalahan seperti itu dan itu menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Iya. Nah, ada di salah satu kampus di Kabupaten Garut yang mencoba untuk meminta transparansi anggaran misalkan karena itu adalah hak mahasiswa, itu juga dijegal. Bahkan ada yang sempat mau di-DO. Iya, dan juga bilang begitu. Kalau kita misalkan hari ini ya yang terjadi, kalau kita seolah-olah kritis, bahkan kita dianggap sebagai keras terhadap kampus, ujung-ujungnya pasti seperti itu. Jadi kampus ini udah kayak apa ya? Kayak salah satu instansi pemerintah yang dia tidak mau di-DO begitu, tidak mau di-demo begitu. Jadi dia bagaimana caranya supaya ada mahasiswa yang tidak kritis. Gitu. Padahal kan akhirnya kan seolah-olah di internal kampus itu yang bertabrakan atau diadu lahnya mencek bahasa orang nama antara mahasiswa dan kampus itu sendiri. Betul.
betul. gitu. Bahkan kudu nama kan ngahiji, harusnya kan bersatu Iya. gitu. Bahkan juga banyak sekali juga oknum-oknum dosen yang mencoba untuk memisahkan orang-orang yang suka berorganisasi di kampus ataupun di luar kampus dengan mahasiswa yang kupu-kupu istilahnya. Iya. Istilahnya kupu-kupu. Jadi misalkan mereka yang cenderung mementingkan akademik, jangan bergaul dengan orang-orang atau mahasiswa yang Kupu-kupu malam. kupu-kupu malam gitu ya, organisasi Kuliah pulang, kuliah kuliah pulang pulang. gitu. Nah, jadi ada ada apa ya? Ada penyekatan dan orang mahasiswa-mahasiswa yang cenderung tidak pro terhadap lembaga itu dimarginalkan gitu, Iya. dijauhi, Iya. tidak diajak nongkrong gitu. Padahal saya berani apa ya? Berani mengatakan bahwa orang-orang yang lebih memilih untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas dirinya di organisasi itu cenderung lebih maju daripada mereka yang tidak atau yang sentimen terhadap orang-orang yang lebih aktif di organisasi sebetulnya. Dan itu kenyataan terjadi. Gitu. Faktanya seperti itu. Nah, kan saya ingin bertanya gini. Kan faktanya seperti ini nih. Seperti yang kita bahas hari ini bahwa pihak kampus mencoba untuk dalam tanda petik mencekik mahasiswanya agar supaya mereka turut dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh lembaga. Nah, saya ingin bertanya, imajinasi ideal dari kampus menurut Kang Sultan seperti apa? Berarti dalam hal ini kita bicara tentang solusi yang solusi, hari ini harus ya solusinya sebenarnya kalau tadi dibicarakan kampus hari ini mencekik bagaimana supaya taat dan patuh terhadap kampus, itu sah saja, boleh-boleh saja. Asalkan taat dan patuhnya harus gimana nih? Berarti si kampusnya yang harus dibenahi. Maksudnya untuk semua kampus-kampus ya di Garut ataupun di se-Indonesia, mari kita kembali menyadari terhadap Tridharma perguruan tinggi itu. Bukan untuk mahasiswa sebenarnya. Tapi bukan untuk perguruan tinggi sendiri. Untuk perguruan tinggi itu sendiri. Dan kita juga harus tahu, masyarakat juga harus paham bahwa kampus itu harus betul-betul menjadi katalisator bagi setiap sumbangan-sumbangan pemikiran ataupun jeritan-jeritan masyarakat kalau kita di kaum aktivis yang memang bisa memberikan perubahan yang lebih besar. Karena dunia kampus itu adalah dunia ilmu. Maka disebutlah kampus itu adalah orang yang di kampus itu orang yang akademis. Gitu. Jadi harus kembali lagi, sadari lagi tentang masalah Tridharma perguruan tinggi itu di kampus. Jadi bukan persoalan masalah UAS, UTS, penyampaian materi, bayar-membayar, bukan bicara tentang masalah itu. PR terbesarnya adalah membangun peradaban sebenarnya. PR terbesarnya adalah membangun peradaban. Bahwa lulusan-lulusan setiap kampus, siapkah atau sanggupkah, hari ini kan pertanyaannya begitu ke kampus-kampus, sanggupkah salah satu kampus itu membuat lulusan bagaimana supaya antara mahasiswa kampus itu dengan mahasiswa yang lain, dia bisa pintar, dia bisa cerdas. Dalam dunia hal apapun, baik itu masalah keorganisasian, keaktivisan, dan sebagainya, harusnya kampus berpikir seperti itu. Dan lebih terbuka lagi, kalau misalkan tadi boleh katakanlah di kampus tidak ada mimbar bebas hari ini. Ya mulai dibuka lagi. Kampus sebenarnya harus lebih terbuka dengan mahasiswa. Buatlah nuansa kampus itu sebagai nuansa rumah, di mana antara pejabat-pejabat kampus, ketua satu ataupun rektor dengan pejabat-pejabat yang lainnya, dengan mahasiswa itu jadi satu tim. Bahwa kita itu bukan bicara tentang masalah bagaimana membesarkan gedung kampus, bagaimana memperbanyak mahasiswa di kampus tersebut, tapi berapa persen masyarakat yang hari ini loyal terhadap kampus dan percaya terhadap kampus. Gitu. Jadi ada satu penelitian tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2019, PISA atau program The International Student Assessment atau PISA 2019, mereka membuat studi literatur, membuat penelitian tentang minat baca di 70 negara
program ini selalu dilakukan tiga tahun sekali untuk mengetahui minat baca di berbagai negara. Ada 70 negara yang yang diteliti. Nah, Indonesia ini dari 70 negara ada di peringkat 62. Artinya semakin banyak perguruan tinggi di Kabupaten Garut secara khusus atau pada umumnya di Indonesia itu tidak meningkatkan minat baca. Nah, saya sepakat dengan argumentasi tadi bahwa guru itu tidak mampu memecut si mahasiswa untuk untuk doyan membaca gitu. Iya. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau beginilah sederhananya. Dosen tidak mampu untuk menyadarkan bahwa dirinya itu penting untuk membaca. Mahasiswa ini sadar bahwa membaca itu sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan literasi ataupun intelektualnya gitu. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, pasal 8 dan pasal 9 itu dijelaskan bahwa mimbar bebas itu diperuntukkan bukan untuk mahasiswa tapi untuk staf, untuk dosen. Iya. Gitu. Artinya memang seolah-olah tidak ada ruang khusus bagaimana mahasiswa mengembangkan intelektualnya. Iya. Gitu. Hari ini kan seperti itu dan terjadi gitu. Hegemoni dari apa yang disampaikan atau apa yang dipraktekkan oleh perguruan tinggi itu sangatlah berhasil. Maka dari itu mahasiswa lebih banyak mengembangkan potensi dirinya itu di luar kampus justru. Dan kondisi di luar itu sudah minim kepercayaan tadi. Ya. Antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Betul. Makanya terjadilah mati suri. Mudah-mudahan hidup lagi. Mudah-mudahan hidup lagi. Kalau mati suri kan pasti hidup lagi maksudnya. Ya. Ya kenapa mungkin hari ini kita diskusi tentang masalah itu, ya kita harap mahasiswa hari ini sudah mulai bersatu, ruang-ruang diskusi sudah mulai dibuka lagi di mana-mana, ruang-ruang kritis. Jadi kalau kita bicara fakta tentang hari ini ya, bahwa setiap gerakan mahasiswa itu selalu dinotabenekan sebagai gerakan penyerangan. Ya, itu penting untuk disampaikan. Ya, contohnya begini. Saya misalkan mau menyikapi ataupun hasil observasi dari bawah atau dari masyarakat ada permasalahan. Saya mau sampaikan ke salah satu instansi di pemerintah. Kalau di Garut misalkan ke bupati. Seolah-olah bahwa apa yang saya lakukan itu saya sedang menyerang bupati. Padahal kan tidak seperti itu kalau mahasiswa. Padahal bahwa ini benar-benar terjadi, objektivitasnya memang seperti itu. Dan ini benar-benar tidak subjektif gitu. Ya, jadi sebenarnya akan menjadi serba salah bagi mahasiswa yang dia itu punya hasrat besar untuk untuk bergerak. Baik itu dia mau kritis ataupun dia mau bareng membangun, itu akan terjadi serba salah. Untuk mahasiswa yang punya hasrat ya. Kenapa? Karena dia masuk ke dunia kampus, ternyata kampus tidak seolah-olah tidak mendukung, begitu. Walaupun tidak menjegal juga misalkan, tapi akan merasa tidak didukung. Terus dia masuk ke dunia luar, katakanlah dia masuk organ eksternal kampus. Dan ternyata mahasiswa antara organ satu dengan organ lain pun tidak bisa bersatu. Ataupun masuk ke BEM, antara BEM satu dengan BEM yang lain pun tidak bersatu. Betul. Akhirnya terjadi dilema di situ. Dan tidak akan ada gerakan karena semuanya akan dilema. Karena pada akhirnya mereka seolah-olah berspekulasi masing-masing gitu kan terhadap permasalahannya. Tadi yang disampaikan oleh Ketum benar. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa seolah-olah gerakan mahasiswa ini adalah gerakan untuk menyerang pemerintah. Padahal nyatanya bukan seperti itu. Kenapa hari ini mahasiswa turun ke jalan, menyampaikan aspirasi dari masyarakat? Karena dengan dalih ada data dan fakta yang ada di lapangan, dan itu seolah-olah ditolak oleh pemerintah misalkan ya, atau seolah-olah negatif lah gitu, seolah-olah negatif. Dengan adanya gerakan mahasiswa turun ke jalan itu karena sirkulasi intelektual dari kampus kepada pemerintah itu tidak jalan. Andaikan saya selalu mengimajinasikan, oke lah kita dihegemoni pergerakan mahasiswa di kampus, tapi harusnya kampus itu mampu menjadi katalisator
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu kepada pemerintah. Jadi Kalau mahasiswanya disampaikan. tidak bisa ya kampusnya. Ya gitu kampusnya kan. gitu. Iya. Jadi ada, oke lah, kata rektor seperti ini, harusnya bilang seperti ini. Kalau saya jadi rektor nih di salah satu perguruan tinggi, oke lah, karena dengan aturan A, B, C, D dan lain-lain, saya harap mahasiswa untuk tinggal di kampus, mengkaji isu-isu yang terjadi di masyarakat, datanya siapkan, analisanya harus tajam, lalu serahkan kepada saya selaku rektor. Nanti hasil apa yang kalian diskusikan, saya akan berdiskusi langsung dengan pemerintah. Hingga Ataupun pada kita undang pemerintah di kampus. atau ya betul, kita bisa diskusi bareng. misalkan. diskusi bareng dengan mahasiswa, dengan kaum akademik gitu. Karena proses pembangunan di Kabupaten Garut itu kan harus selaras antara struktur dan suprastruktur. Strukturnya ya jelas bupati, pemerintahan gitu kan, itu strukturnya, pembangunan dan lain-lain. Dan suprastrukturnya itu adalah ya kaum akademik ini gitu. Kan hari ini kita sedikit gagu atau cadel, tidak mampu menyuarakan secara langsung terhadap kondisi yang ada di masyarakat, karena ada rasa ketakutan yang memang seolah menjadi kerangkeng intelektual di kalangan kampus ini. Terus yang kedua juga, seharusnya kaum akademik ini atau lembaga kampus ini mampu menyuarakan objektivitas. Iya. Tidak terpaku oleh komunikasi politis terhadap pemerintah. Misalkan kalau memang ada yang harus dievaluasi, meskipun itu menyakitkan ya harus disampaikan gitu. Iya. Entah itu menyakitkan ataupun tidak ya. Yang penting kan paradigma awalnya bukan menyerang. Bukan menyerang, tapi untuk membantu proses pembangunan di Kabupaten Garut. Ya iya, harusnya seperti itu. Kalau selamanya masih dalam paradigma bahwa kita kritis terhadap pemerintah itu adalah menyerang, banyak variabel yang akan terjadi. Betul. Banyak kondisi yang akan terjadi. Ya seperti halnya kemarin-kemarin kan, ketika misalkan salah satu kasus ya, ada aksi mahasiswa di Jakarta. Terus ada juga sampai terjadi pemukulan salah satu mahasiswa, dosen kan. Oh iya. Salah satu dosen UI kan. Dan itu kan sifatnya politis. Dianggapnya sama semua orang, baik itu politisi ataupun aktivis, dianggapnya politis. Ada yang menyusupi dan sebagainya. Nah, untuk misalkan kalau tidak mau setiap gerakan mahasiswa ada yang menyusup, katakanlah bahwa Indonesia ini sekarang sedang krisis tentang masalah radikalisme. Bahwa banyak kelompok-kelompok dan sebagainya yang ingin merongrong negara. Bagaimana supaya menjaga keutuhan mahasiswa ini? Ya, dimulai dari kampus itu sendiri. Yeah. Karena kalau selamanya paradigma berpikir setiap mahasiswa bergerak itu adalah menyerang, kelompok-kelompok yang seperti itu pasti bakal masuk. Gitu. Karena ya dia paling mau kan kalau ada orang-orang apalagi mahasiswa yang notabene-nya dia mau menyerang. Padahal kan kita sebagai mahasiswa itu bawa objektivitas. Kita bukan persoalan harus jadi oposisi dan harus jadi pendukung pemerintah, bukan seperti itu. Kalau misalkan ada hal yang baik di pemerintah kita dukung, kalau ada hal yang memang harus diperbaiki ataupun ada hal yang perlu kita kritisi, pasti kita kritisi. Itulah gerakan mahasiswa. Sampai kapanpun akan seperti itu sebenarnya. Cuman desain gerakannya hari ini harus betul-betul dimulai dari kampus. Nah, kampus ini yang sebenarnya menjadi dasar hidup dan matinya gerakan kampus. Gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa. Gitu. Terus kita mendapatkan benang merah apa yang menjadi permasalahan dasar kenapa mahasiswa hari ini seolah-olah mati suri gerakannya. Nah, hari ini kita juga menyaksikan adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di kampus. Karena memang dunia kampus ini memiliki banyak sekali permasalahan-permasalahan. Selain dari dosen yang kurang kompetitif, kurang profesional gitu ya. Itu juga menjadi penyebab utama kenapa mahasiswa hari ini sulit untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Karena ya tentu kita mengetahui kalau di pendidikan itu ada afektif, psikomotorik dan kognitif gitu kan. Terus bagaimana cara meningkatkan keterampilan mahasiswa itu kan menjadi tanggung jawab
apa ya, atau menjadi salah satu tujuan proses pendidikan itu dilakukan. Nah, menyangkut dosen tadi, kebanyakan dosen hari ini itu seperti guru ketika saya ada di SMA, tidak beda jauh, tidak beda jauh. Proses penyampaian materi, sumber belajar yang dipakai oleh dosen, gitu. Jadi jangankan kreativitas mahasiswa, kreativitas dosen pun dipertanyakan, gitu. Kemampuan dosen dalam menyampaikan materi, merangsang mahasiswa untuk berpikir lebih luas, lebih tajam, gitu. Karena saya memiliki pengalaman buruk di kampus ketika dosen tidak rela argumentasinya dibantah. Iya. Kan itu adalah salah satu faktor kemunduran pendidikan. Kalau kita banyak bantah-bantah dosen kan jelek juga nilai kita. Oh iya, betul, betul. Iya. Imbasnya Ya kan yang terjadi seperti itu Iya. kan hari ini imbasnya kan ke sana. imbasnya ke sana. Seolah-olah ya kan dia mungkin malu. Kenapa dia malu? Ya karena pengetahuannya juga kurang. Gitu. Harusnya mereka mempersiapkan dari berbagai sudut pandang apa yang akan ditanyakan, atau kan tujuan. Jadi saya selalu berpikir justru ketika dosen misalkan beradu argumen dengan mahasiswa di dalam kelas, itu adalah, atau bahkan lebih jauhnya mahasiswa mampu membuat suatu teori bantahan dari materi yang disampaikan oleh dosen, itu kan salah satu proses pembelajaran yang berhasil. Iya. Artinya si dosen itu mampu merangsang mahasiswa untuk berpikir kritis, iya. Gitu kan, untuk bukan malah takut dibantah oleh Ya, mahasiswa betul. gitu. Hingga pada akhirnya kan kita menjadi kebiasaan. Ya bukan berarti kita juga merendahkan dosen ya. Bukan. Dalam porsi kita sebagai murid misalkan mahasiswa dan dosen sebagai guru, bukan juga merendahkan tentang martabat itu. Tapi ada kemauan juga dari kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai aktivis, di mana ruang-ruang kampus itu harus mulai hidup lagi, yang sifatnya kritis, membangun dan sebagainya. Gitu. Ruang-ruang KKN udah jangan sampai hanya pengabdian, gitu kan. Kalau hanya misalkan sebatas misi satu kampung, kita aktivitas di sana kan ujung-ujungnya jadi film, gitu. Iya, iya betul. Kan porsinya seperti itu. Iya. Oh, atau mungkin tujuan dari KKN diadakan itu adalah untuk membuat film dokumenter. Ya kebanyakan seperti itu sih sebenarnya. Karena itu terbukti sukses. Iya. Iya kan? Sukses film dengan penonton terbanyak di Indonesia. Iya. Sepanjang perfilman di Indonesia itu yang paling banyak penontonnya. Mungkin itu tujuan dari KKN itu. Ya sekarang mungkin kayaknya setiap kampus bakal punya film sih. Kayaknya seperti itu. Mudah-mudahan aja ya untuk membranding kampus. Tapi kan kampusnya tidak disorot nggak sih? Saya nggak nonton soalnya. Enggak, kalau kampusnya enggak sih. Cuman karena kan horornya, kalau di film itu horornya aja. Ya maksudnya kenapa saya bicarakan seperti itu tadi? Ya ditakutkan bahwa KKN itu akhirnya hanya jadi cerita-cerita para mahasiswa ataupun cerita-cerita orang yang dulu pernah menjadi mahasiswa dan dia pernah KKN, keseruan, terus bareng-bareng dengan masyarakat, pengajian gitu. Ya, bukan hanya sebatas cerita. Cuman yang saya nggak habis pikir itu bahwa seolah-olah semua para peserta KKN itu dituntut jadi ustadz. Itu sih sebenarnya. Walaupun tidak salah juga maksudnya begitu. Cuman ya kalau misalkan mahasiswa hari ini tuntutannya besar lebih dari itu, ya tolonglah desain KKN-nya yang lebih bagus lagi, yang lebih akademis lah gitu ya. Gitu. Kita yang bukan ustadz kan ngobrol di depan jemaah kan beda. Maksudnya tidak salah juga memang. Cuman kan tidak bisa juga kita paksakan dalam konteks itu. Ya, betul. Saya sepakat. Terus juga ada permasalahan-permasalahan misalkan seperti ini. Hari ini kita pendidikan tinggi di Indonesia, di Kabupaten Garut itu minim apresiasi dan juga minim kontribusi dalam proses pembangunan. Saya selalu mengimajinasikan apabila nanti saya menjadi seorang rektor dimanapun itu, saya selalu berpikir bahwa tingkat keberhasilan dari perguruan tinggi yang saya pimpin itu akan berdampak pada
proses pembangunan manusia di Kabupaten Garut. Siap, saya jadi kemahasiswaan. Siap. Siap, oke. Saya rektor Nanti- kalau itu. Saya akan dorong Anda sebagai rektor dan saya sebagai kemahasiswaan, nanti kita bangun di sana. Oke, siap. Jadi saya berpikir gini, misal eh, bagaimana cara kita mengetahui bahwa perguruan tinggi saya itu berhasil? Ya ketika pemerintah daerah merilis angka IPM di Kabupaten Garut. Misal saya adalah rektor dengan dengan fokusnya itu di pendidikan, di dunia pendidikan misal ya. Di dunia pendidikan. Hari ini kan Kabupaten Garut itu ada di posisi 25 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Artinya kualitas pendidikan saya itu berada di angka 25 Ya. se-Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Itu juga belum belum bersaing dengan institusi atau lembaga pendidikan tinggi di daerahnya di Kabupaten Garut yang ada beberapa kampus gitu. Ya. Artinya kualitas rata-rata kita itu ada di peringkat 25 se-Jawa Barat. Nah, jadi ketika proses penurunan IPM di Kabupaten Garut, berarti kualitas pendidikan saya itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Meskipun ranking di di PIPA, bukan di di RLDT, itu nomor berapa gitu. 10 besar misalkan. Kita terlalu terhegemoni dengan angka itu. Iya. Karena kan itu hanya sebatas data, WC-nya bersih, dosennya ada, kurikulumnya bagus, ruangannya bagus, mahasiswanya berprestasi. Hanya dilihat dari itu. Kita sebagai rektor saya harus melihat ketika lulusan mahasiswa lulus dari perguruan tinggi saya, apakah berguna di masyarakat atau tidak? Ya itu. Proses berguna atau tidak itu mampu meningkatkan kualitas IPM, angka IPM. Kan logikanya seperti itu. Iya. Misalkan kalau hari ini, tahun ini misalkan saya meluluskan sarjana 1.000 orang. 1.000 orang ini harus mampu meningkatkan IPM ke angka berapa? Ke posisi berapa di Jawa Barat? Kan harusnya seperti itu. Visioner seorang rektor, seorang kepala pendidikan tinggi itu harus mampu melihat ke situ gitu. Dan juga pemikiran rektor ini harus juga terinternalisasi di karyawan-karyawannya, di dosennya, di dekannya gitu, sehingga lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang saya pimpin itu mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Bayangkan 1.000 dari satu instansi pendidikan itu lulus 20 atau jangan 20 lah, 10 atau 15 tahun ke depan bagaimana angka IPM di Kabupaten Garut? Gagah. Begitupun kalau saya misalkan jadi dekan pertanian. Gitu. Bukan hanya mahasiswa lulusan pertanian itu kan rata-rata tidak jadi petani pada akhirnya. Iya, gitu. Jadi harus mampu meningkatkan kualitas petani di Kabupaten Garut. Ada kontribusi yang memang data keberhasilan perguruan tinggi itu dihitung berhasil ya kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Garut sebetulnya. Ya, tidak banyak juga yang tidak linier dengan kondisi ini. Ya kan misalkan lulusan S1 pertanian dia kerja di bank. Oh iya, kan? Banyak juga kan yang seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Coba saya ingin banyak sekali juga. Iya. Karena kan posisinya begini. Jadi di sisi lain memang si mahasiswa itu punya kebutuhan untuk menyambung hidup. Nah, lapangan pekerjaan yang dia bisa masuk itu ke bank misalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ruang-ruang ataupun dimensi mahasiswa yang hari ini dia yang baik yang jurusannya ilmu eksak ya seperti pertanian dan kesehatan dan sebagainya, antara perguruan tinggi dengan pemerintah itu tidak balance tadi. Gitu. Karena tidak ada balansinya, ya tidak bareng-bareng begitu. Ya kampus tidak sering berkomunikasi berdiskusi perihal gagasan dan sebagainya dengan pemerintah. Padahal sebenarnya kalau dibangun hal itu, kampus pun akan besar, pemerintah pun akan maju. Ruang-ruang pekerjaan di ruang pertanian, misalkan kalau banyak lulusan petani tadi, akan banyak juga. Dan
akan banyak lulusan S1 pertanian di kita yang memang dia terjalurkan. Oke. Gitu. Mm. Walaupun sebenarnya si mahasiswa itu saya pikir kayaknya dia tidak mau sih sebenarnya. Dia Ya, bekerja ya. di bank. Betul, misalnya. betul, Karena betul. kan Karena kebutuhan dan ya dorongan karena yang lain gitu. kebutuhan terus karena tidak ada ruang bagaimana supaya dia bisa Mengaktualisasikan. linier, Ya, ya, ya. baik itu di dunia pekerjaan ataupun dunia yang lainnya, akhirnya dia memaksakan diri. Oke. Gitu. Jadi masyarakat juga harus tahu, penonton di interupsi juga harus memahami bahwa mati suri gerakan mahasiswa itu bukan Karena hanya sebatas iya, bukan mahasiswanya dia. iya, bukan. Tapi ketika mereka selesai lulus misalkan dari perguruan tinggi, terus dia tidak memiliki kontribusi besar di tengah-tengah masyarakat, itu juga menjadi gerakan mahasiswa gitu. Bukan gerakan mati suri mahasiswa itu hanya yang kenapa mahasiswa hari ini jarang turun ke jalan. Bukan hanya sebatas itu karena itu terlalu sempit gitu. Terlalu Hanya satu hanya satu kegiatan saja. Kalau misalkan hanya demonstrasi kan kita tidak bisa juga. Betul. Selamanya kita harus demonstrasi. Betul. Gitu. Karena demonstrasi juga tidak menentukan peningkatan kualitas pembangunan. Iya. Yang paling menentukan kualitas pembangunan itu adalah sarjana-sarjana di Kabupaten Garut yang lulus di institusi pendidikan itu mampu secara mandiri membantu proses pembangunan yang ada di masyarakat. Jadi gerakan mahasiswa itu seperti itu. Kenapa temanya adalah mati suri gerakan mahasiswa? Karena tadi dilihat dari angka IPM. Iya. Kita merasa resah dengan angka yang diterima oleh kita di angka 25, di posisi 25 dari 27 kabupaten dan kota. Jadi gerakan mahasiswa itu bukan hanya sebatas berdemonstrasi dan beraudensi belaka. Banyak sekali karena sekian juta mahasiswa lulusan dalam 1 tahun dari berbagai instansi perguruan tinggi, ada sekitar 14 sampai 15 perguruan tinggi di Kabupaten Garut, sekian berapa juta tuh sarjana yang lulus dari kampus. Harusnya kan mampu. Dan faktor penyebabnya ya di kampus itu sendiri. Gitu, saya sepakat dengan itu. Jadi dan yang paling sering saya obrolkan bahkan terasa sama saya sih. Saya selama ini merasa ya nggak peduli saya tersinggung ataupun tidak, misalkan ada pihak yang tersinggung. Saya selama ini merasa bahwa saya berkuliah di organisasi. Justru merasa berkuliah di organisasi. Merasa berkuliah di organisasi eksternal. Kenapa? Ya karena di ruang kampusnya hanya seperti itu. Yang ditakutkan kan ini terasa sama semua mahasiswa. Ya misalkan kalau kampusnya menerima organ ekstra, misalkan kampus bareng-bareng dengan organ eksternal, misalnya dengan PMI dan sebagainya gitu kan. Ya bagus juga sih bisa nanti bareng-bareng dengan kampus. Kalau tidak, kalau misalkan kampusnya eksklusif, kan bahaya juga. Mahasiswa akan semakin surut beraktivitas di kampus, dia semakin banyak beraktivitas di luar, akhirnya mahasiswa mulai sedikit mahasiswa akan jarang masuk kelas juga. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak semuanya begitu. Jadi seolah-olah kampus itu bukan lagi menjadi rumah peradaban yang nyaman bagi kaum muda gitu. Karena dia tidak bisa mengakses apa yang menjadi hasratnya. Betul. Bisa gak kampus misalkan, karena saya misalkan kuliah di kampus A. Ini kan yang sering terjadi di aktivis. Kalau saya kuliah di kampus A, maka saya akan berjejaring saya akan membuka akses dengan ini. Kan minim, bahkan seolah-olah tidak ada hari ini. Ruang-ruang itu hanya seolah-olah ada di organ eksternal. Kalau misalkan saya masuk organ A, maka saya akan bisa masuk ke ini, saya bisa lebih eksis, saya lebih sering bertemu dengan pejabat dan sebagainya. Akhirnya kan seperti itu. Sedangkan kampus maksudnya bagaimana? Hanya menjadi label bahwa dia itu adalah mahasiswa. Nah ini yang menurut saya bahaya. Gitu. Oke. Terus juga permasalahan yang sering kali saya dapatkan ketika saya berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain itu adalah prinsip senioritas di kabupaten, di perguruan tinggi itu sangat tinggi.
senioritas bukan di organisasi, tapi lebih ke senioritas antara mahasiswa dan dosen atau mahasiswa dengan lembaga. Ketika saya berkomunikasi misalkan dengan salah satu dosen, terus saya mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh dosen ataupun lembaga, ente siapa? Ente mahasiswa gitu. Saya adalah lembaga yang akan meluluskan ente gitu atau men-DO ente gitu. Kan jadi paradigma saya ketika pikiran diadu atau dilawan dengan apa ya, dengan justifikasi, dengan dengan egosentris gitu, maka tidak akan mendapatkan solusi. Ya akhirnya kita dianggap sebagai kaum separatis. Betul. Gitu. Kan iya, memang seperti itu kan. Iya, yang terjadi hari ini kan cap yang dimiliki oleh dosen itu kan oleh kampus. oleh kampus, oknum-oknum kampus di beberapa kampus di Kabupaten Garut kan seperti itu. Iya. Janganlah demo-demo sebagai kaum separatis kita ini. Padahal kita juga kebingungan kalau kita bergerak karena kita tidak bisa bersatu. Ya kalau misalkan Kang Hasan bilang saya akan demo 1.000 orang, yang turun paling berapa? Ya paling 1 beca lah turun. 1 beca ya. Karena memang tidak bisa bersatu untuk masalah ini. Dan jangankan dulu masyarakat, mahasiswa pun yang misalkan mereka pihak-pihak yang kita bela juga justru malah tidak mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh aktivis. Iya. Gitu. Jadi akhirnya akan beradu dalam kepentingan tertentu. Saya selalu mengimajinasi, selalu melamun, membayangkan idealnya perguruan tinggi itu ketika setiap mahasiswa itu pasti memiliki ekspektasi atau keinginan. Misal saya selesai dari kampus, saya harus memiliki pengetahuan A, B, C, D, dan D, lain-lain gitunya. Hingga pada akhirnya pihak kampus atau pihak lembaga itu menyediakan porsinya. Oh, si Hasan ini mau mengetahui mengenai filosofi pendidikan di Indonesia misalkan. Maka siapkanlah mata kuliahnya. Dosennya juga yang berbobot, yang mampu membangun atau menstimulus si Hasan ini agar supaya mampu memahami apa sih makna filosofis dari pendidikan di Indonesia. Atau misalkan nggak jadi materi atau mata kuliah di kampus, buatlah ruang sama dosen ataupun sama pejabat kampus di mana misalkan yang berminat di dunia filsafat kita kajian di ini. Walaupun memang ada sih kampus bilang buat UKM. Tapi kan tetap itu kan nggak efektif juga. Iya, karena kan ruangnya itu udah dibatasi oleh Jadi seolah-olah ruang-ruang gerak di internal kampus juga itu hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang kurang efektif. Dan maksudnya seperti ini, ruang-ruang mahasiswa di dalam kampus itu hanya sebatas dana yang diperuntukkan untuk mahasiswa itu tersalurkan, kegiatannya mau apa terserah. Iya. Ya, kayak seperti KKN aja gitu. Jadi tidak ada dampak evaluasi terhadap perguruan tinggi, terhadap pemerintah, dan juga terhadap masyarakat luas gitu. Nah, ini yang menjadi problematika hari ini. Kita seolah-olah perguruan tinggi itu dan mahasiswa kebanyakan seolah-olah kekurangan mati inovasi. Anggaran sekian mengadakan kegiatan yang hanya seperti itu gitu ya. Tapi tidak memberikan suatu evaluasi terhadap apa yang menjadi kebijakan. Kalaupun misalkan ada kampus ataupun mahasiswa yang dibawa oleh negara dia punya inovasi, tapi kan kampus-kampus tertentu. Kampus dia yang sudah besar, dia yang sudah lama, dia yang anggarannya besar, dia penopangnya juga banyak. Kampus-kampus yang dia lama tapi misalkan ya masih kecil kan nggak bisa eksis. Betul. Padahal kan tidak menutup kemungkinan kalau bicara tentang masalah kualitas intelektual gitu. Oke. Jadi memang problematika pendidikan tinggi di Kabupaten Garut itu masih banyak permasalahan-permasalahan. Meninggalkan meninggalkan luka intelektual sebetulnya. Ya. Kita itu menjadi seolah-olah diluluskan menjadi orang-orang yang mengkhianati ilmu pengetahuan. Karena memang kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang ketika kita mendapatkan ijazah dari institusi, saya mengevaluasi diri, apa yang saya dapatkan dari dari hasil saya kuliah selama 4 tahun di kampus. Nyata-nyatanya
evaluasi yang saya lakukan itu menghasilkan, oh ternyata apa yang saya pelajari hari ini ternyata masih jauh dengan apa yang terjadi di masyarakat sosial. Seolah-olah seperti ini. Saya selalu Dirinya mengatakan, merasa tidak manfaat akhirnya. ya, saya selalu mengatakan bahwa materi-materi yang diajarkan di kampus atau di kelas itu tidak relevan dengan apa yang terjadi di sosial. Seperti itu. Karena saya tahu nggak tentang kenapa Suhokgi dia akhirnya menentukan untuk dia pergi ke gunung. Karena keresahan batinnya. Iya, atau karena dia merasa bahwa apa yang selama ini dia pikirkan, walaupun dia menganggap dan memang dia itu sudah benar membawa aspirasi masyarakat dan sebagainya, tapi seolah-olah itu tidak menjadi perubahan. Akhirnya Suhokgi itu pernah bilang bahwa saya ini sekarang sedang onani. Saya punya hasrat besar tapi saya tidak bisa berubah. Ya karena ruang-ruang yang bisa berhubungan dengan dirinya itu tidak mendukung. Ya katakanlah dalam hal ini kita dunia kampus lah, katakanlah perguruan tingginya kan yang tidak membuka. Ya ditakutkan kan aktivis-aktivis mahasiswa-mahasiswa yang punya hasrat seperti itu dia merasa onani juga. Ya bahaya kan kalau begitu. Nah itu yang memang harus menjadi evaluasi besar kita, gitu. Baik dari di para aktivis-aktivisnya ataupun mahasiswa-mahasiswa hari ini yang kita nampaknya harus banyak kajian bareng-bareng nih. Betul. Kita perlu apa ya? Perlu duduk bersama bareng-bareng. Bagaimana kita melihat dalam satu fenomena itu betul-betul objektif. Jangan dulu bicara ini kepentingannya apa, ini kepentingannya apa. Jangan dulu bicara itu. Terus di pemerintah juga memang nampaknya harus mulai lagi juga berkomunikasi dengan dunia kampus. Di mana kampus itu harus betul-betul menjadi SDM tercanggih dari sisi pembangunan satu daerah ataupun pemerintahan. Ya termasuk kampusnya itu yang paling utama. Nah itu. Oke. Jadi banyak sekali permasalahan. Banyak sekali permasalahan dan hal yang harus dibenahi ternyata. Kalau kita bicara tentang tadi tema itu mati suri gerakan mahasiswa. Jadi bukan hanya demonstrasi dan kritik mengkritik, bukan hanya bicara tentang itu. Tapi tentunya sejauh mana kepekaan mahasiswa hari ini dan bagaimana prosesnya juga supaya dia betul-betul menjadi yang tadi itu elit intelektual dan sosial kontrol begitu. Ajakannya Kang untuk mahasiswa supaya mereka kembali ingat bahwa mereka mahasiswa ini memiliki gerakan, kembali ingat untuk kembali hidup dari mati suri yang sudah lama ini terjadi. Yaitu tadi yang saya bicarakan bahwa pertama, mahasiswa jangan terjebak dalam nuansa oposisi dan pendukung. Jadi kan banyak yang selalu berpikir saya ini harus jadi oposisi pemerintah. Atau si A misalkan jadi oposisi, si B jadi pendukung. Seolah-olah si pendukung ini langsung dinobatkan sebagai penjilat. Kan enggak juga. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa untuk lebih objektif lagi. Objektivitasnya semua di mahasiswa itu pasti ada. Cuman bagaimana menyadarkan proses objektivitas itu. Sadar akan peran dan fungsinya sebagai mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa kan punya sumpah juga seperti halnya pemuda. Terus kalau misalkan ada kepentingan ataupun ada isu-isu, saya sarankan untuk para mahasiswa-mahasiswa yang hari ini khususnya di Garut, kita sharing isu sebenarnya. Jarang sekali antara organ satu dengan organ lain sharing isu. Semuanya bahwa ketika misalkan nih, saya ketua HMI, saya punya isu. Ketika saya mengajak organ yang lain, mereka menganggap, wah itu isu HMI. Gitu. Dan saya pun juga takut kalau misalkan dalam hal-hal itu ada di saya juga. Kalau misalkan ada yang ngajak, udah itu isu mereka. Padahal walaupun saya belum pernah seperti itu. Kalaupun misalkan ketika kita ini tidak bergerak, bukan berarti kita memandang ke sana. Tapi karena memang kita
misalkan sedang ada garapan, Hmm. sedang ada penelitian dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi itu ya, jadi problematika yang memang hari ini dihadapi oleh mahasiswa di Kabupaten Garut itu agaknya sedikit apa ya? Sedikit mendapat tantangan yang besar. Karena yang pertama kita harus memiliki kepercayaan dari kawan organisasi yang lain. Terus yang Minat kedua, baca juga harus minat baca juga. Terus yang kedua dari dosen dan perguruan tinggi, dan yang ketiga kita juga harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sosial. Iya. Hingga pada akhirnya kualitas apa yang disajikan oleh mahasiswa hari ini memang memiliki memiliki objektivitas yang baik gitu. Iya. Bukan hanya sebatas isu yang digulirkan dan Iya. kita mahasiswa termakan isu. Iya, ujung-ujungnya kan akan hanya sampai di spekulasi. Betul. Gitu. Jadi Terus, hanya dugaan-dugaan nantinya kita. Nah itu. Nah, terus juga permasalahan yang hari ini dihadapi oleh mahasiswa ini dengan adanya teknologi, kita lebih cenderung individualis. Misal, salah satu hal yang menyebabkan kita tidak peka dengan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan, tidak peka dengan situasi atau problematika yang ada di masyarakat adalah dengan adanya teknologi. Kita mengenal dengan kaum rebahan, terus kita juga selalu mengenal adanya selebgram atau seleb di aplikasi media sosial lainnya gitu. Kita lebih fokus ke situ. Dan hari ini nampaknya sudah mulai mulai mahasiswa ini masuk ke dunia itu untuk meningkatkan kualitas eksistensi dirinya, untuk mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Itu sebenarnya tidak salah. Selama mereka juga mengetahui bahwa ada masyarakat, ada orang-orang yang membutuhkan analisa pikiran dari mereka, kontribusi kinerja dari mereka untuk proses pembangunan yang ada di Kabupaten Garut. Itu sebetulnya saya tidak menyalahkan hal itu karena itu adalah ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Kalau saya boleh simpulkan ya bahwa gerakan itu ada dua. Yang pertama eksistensi, yang kedua adalah esensi. Nah, esensi ini bicara tentang keilmuan. Nah, kalau kita hanya eksistensi untuk konteks hari ini mudah. Betul, karena ada media teknologi dan sebagainya kan udah berkembang. Nah, tinggal di esensinya kita ini perlu berbenah. Gitu. Ya, saya mengajak sama mahasiswa ya, kita semua mari bareng-bareng. Kita bagaimana supaya setiap bicara ataupun mengkritik dan sebagainya ada esensi yang bisa disampaikan, ada esensi yang bisa diterima oleh lawan bicara, ada esensi yang bisa memberikan perubahan. Betul. Saya sepakat. Baik Kang Sultan, ada dari problematika yang kita bangun, hal apa yang penting untuk dibangun atau untuk dijadikan satu evaluasi untuk khususnya untuk mahasiswa, untuk pendidikan tinggi dan lain-lain sebagai closing dari pembicaraan kita? So, sebenarnya satu ya, tertujunya hanya ke satu dari problem yang tadi kita bicarakan. Saya hanya meminta ke kampus bagaimana supaya menghidupkan kembali para aktivis-aktivis itu dari kampus. Menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi, baik itu kritik terhadap pemerintah ataupun ke kampus itu sendiri, masih di kampus. Dan bagaimana supaya data-data yang terjadi di masyarakat, permasalahan-permasalahan di masyarakat, datanya terkumpul di kampus. Bukan di sekretariat organ ekstra, bukan datanya di kampus. Betul. Biarkan misalkan kalau ada sekretariat organ ekstra di luar kampus, dia hasil bawaan dari kampus. Jadi semua antara kampus, organ ekstra kampus, organ intra kampus, internal kampus, kita bareng-bareng bicara tentang masalah kemajuan satu pemerintahan ataupun daerah. Gitu. Oke, luar biasa. Closing yang sangat membangun. Artinya ketika hari ini kita mampu mewujudkan sirkulasi intelektual yang seperti itu, nampaknya kita tidak akan menunggu waktu lama untuk proses pembangunan di Kabupaten Garut yang lebih maju, yang lebih baik. Karena ada beberapa masukan, ada beberapa sisi yang memang kita itu peka
terhadap sosial, kita juga sayang terhadap pemerintah, sayang terhadap perguruan tinggi, sayang terhadap ilmu pengetahuan. Dan peran dan tanggung jawab kita sebagai kaum muda adalah memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat ataupun di pemerintahan ataupun di perguruan tinggi. LPJ kita, ijazah mahasiswa yang menjadi sarjana itu kan bukan hanya ijazah selembar ijazah, tapi beban moral akan ilmu pengetahuan yang didapat dari dosen-dosen kita, dari guru-guru kita, untuk kita implementasikan, untuk kita sampaikan kepada masyarakat, untuk kita sampaikan kepada pemerintahan. Ada beban moral yang disampaikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa. Dan hari ini benar saya sepakat, harus adanya keterbukaan dan kerelaan dari pihak kampus untuk membuka kebebasan pikiran, kebebasan akademik gitu ya, kepada mahasiswa supaya mereka juga menyelesaikan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Karena pada akhirnya apa yang kita miliki itu bersumber dari kampus, dari dosen-dosen kita, dan kampus menjadi kawah candra di muka mahasiswa gitu. Seperti itu. Jadi saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Kang Sultan. Terima kasih Kang Sultan sudah datang ke podcast Interupsi ini. Mudah-mudahan video ini ditonton dan juga diresapi oleh banyak orang, terutama oleh mahasiswa, bahwa kontribusi kita di masa yang akan datang sangatlah penting untuk proses pembangunan di Kabupaten Garut. Kita dengan adanya media sosial menjadi sarana yang sangat canggih untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kualitas kita sebagai kaum muda di masa yang akan datang. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Mungkin saja saya menjadi rektor mungkin gitu ya, terus Sultan menjadi bupati misalkan gitu. Itu kan semua bersumber dari apa yang kita lakukan hari ini gitu. Jadi untuk kalian kaum muda di Kabupaten Garut tetap optimis. Mari kita sama-sama membangun peradaban di Kabupaten Garut ini menjadi lebih baik, menjadi agent of change ya, orang-orang pilihan untuk membangun proses pembangunan di Kabupaten Garut dengan ilmu pengetahuan. Itu saja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Apabila kalian suka dengan apa yang kami sajikan, silakan kalian like dan share kepada kawan-kawan agar mereka juga tidak ketinggalan topik yang sangat luar biasa ini, topik yang sangat membangun ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel KKI ini. Terima kasih. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa.